Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia, SPDP, dan juga IPA. Bahasa Indonesia yaitu menemukan informasi di dalam teks, SPDP pengertian cerita bergambar, dan IPA cara memelihara organ pernapasan. Menentukan informasi dalam teks. Untuk menuliskan informasi yang terdapat dalam teks, ada beberapa langkah yang kita lakukan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ketiga, mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Dan yang keempat, merangkai kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dialog-dialog tokoh atau narasi pada cerita bergambar ditampilkan dengan menggunakan balon kata. Contoh cerita bergambar yang sering kita lihat adalah komik. Nah, ada beberapa unsur yang terdapat pada cerita bergambar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada panel. Panel kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Nah, ini namanya panel nih. Ya. Lalu narasi. Narasi itu yang berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau situasi. Contohnya seperti ini nih. Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah, ini adalah narasi berisi keterangan tentang latar, tempat, waktu, atau situasinya. Situasinya di sini Kak Diko membeli ikan ya, lalu ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Lalu latar tempatnya ada di dalam rumah, seperti itu ya. Lalu waktunya ini sepertinya pagi ya. Lanjut. Ada parit. Parit itu ruang di antara panel. Nah, ini namanya parit nih ya. Yang putih ini parit. Lalu balon kata. Balon kata itu tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. Nah, ini nih dialognya nih. Ya. Aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan. Wah, ini sama kayak di buku AKM nih. Ikan memang hidup di air, Bobby, gitu. Lalu ilustrasi. Ilustrasi itu gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Contohnya nih, ilustrasi gambarnya. Ibu, mengapa ikanku di lantai? Nah, kan kalau seandainya ada tulisannya doang, nggak ada gambarnya, gimana kita cara ngebayanginnya? Nah, inilah dibuat ilustrasi seperti itu. Cara memelihara organ pernapasan. Rajin membersihkan diri dan memelihara anggota tubuh harus selalu dilakukan agar tubuh tetap sehat. Salah satunya dengan memelihara organ pernapasan. Berikut beberapa contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Dengan makan makanan yang sehat, kekebalan tubuh kita lebih kuat. Lalu tidur malam yang cukup. Jangan pada begadang ya, apalagi main game nih, Mobile Legends, FF, dan lain-lain, tidak boleh itu. Nah, saat tidur, tubuh memulihkan kinerja semua organ tubuh. Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan juga nih ya. Lingkungan yang sehat dan bersih akan menciptakan kualitas udara yang baik untuk kesehatan organ pernapasan. Nah, sekarang jangan lupa kerjakan tugasnya. Ini adalah tugas praktek ya. Tugas praktek ini dikerjakan selama 10 hari, yaitu buat satu poster di buku gambar A3 tentang merawat organ pernapasan. Contohnya ada di Google ya. Semangat terus anak-anak mengerjakan tugasnya. Terima kasih.